A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Meneruskan video yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, ya, yang mengenai apakah doa-doa khusus jika dikolaborasikan, dipadukan dengan tenaga dalam atau ilmu pernapasan itu bagaimana gitu. Dan di video itu saya berjanji akan membahas masalah hak-haknya tubuh dan ruh yang ada di dalam diri kita. Saya akan membahasnya seperti biasa dengan pembahasan yang sangat mudah dicerna, mudah dipahami, jadi silahkan disimak. Baik, sedulurku semuanya, kembali ke pembahasan masalah hak tubuh dan hak ruh yang ada di dalam diri kita. Saya akan membahasnya seperti biasa dengan sangat mudah dipahami oleh siapapun, ya, mudah dicerna oleh siapapun, oleh orang awam sekalipun. Jadi silakan disimak dengan baik, ya. Saya ulangi gitu. Jadi seperti ini di dalam kehidupan kita, memang ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Itu di dalam hal apapun, karena segalanya itu berpasangan. Ya, ada siang, ada malam, ada kesenangan, ada kesedihan, ada laki-laki, ada perempuan, itu berpasang-pasangan. Maka kalau ada laki-laki dengan laki-laki berpasangan, itu sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi garis sunatullah. Itu pelanggaran yang sangat tidak masuk akal sebetulnya kalau orang yang sehat memikirkan itu gitu. Cuman biarkan saja. Itu kita cukup menyampaikan bahwa itu tidak baik. Kembali ke pembahasan. Masalah mengenai hak tubuh, ya, tentunya tubuh ini titipan, ya, tubuh ini titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga. Dan ketika kita tidak amanah, pasti menimbulkan efek negatif, apapun itu bentuknya. Mau itu istilahnya tubuh kita, mau itu berupa barang, mau itu berupa harta, mau itu jabatan dan yang lain sebagainya. Kalau kita tidak amanah, pasti efeknya negatif. Kembali ke pembahasan yang awal mengenai tubuh gitu ya. Kalau masalah harta ini dan itu, insya Allah paham lah, tinggal dikiaskan saja dari pembahasan yang saya sampaikan ini gitu. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga tubuh kita, ya, kita harus bisa sadar, selalu sadar. Bahkan kata Rasulullah, orang yang sangat cerdas itu orang yang selalu mengingat akan kematian. Ya, itu untuk menjadi tolak ukur agar adanya batasan sebetulnya, agar tidak bablaslah dalam menjalankan kehidupan seperti itu. Kita harus bisa menjaga tubuh kita agar istilahnya selalu diberikan kesehatan, ya, secara fisik, secara kesehatan seperti itu. Kita mandi, kita keramas rambut agar rambut wangi, bersih. Kita pakai sabun agar tubuh bersih, wangi. Kita gosok gigi agar terjaga mulut kita gitu, ya, dari kebersihan tentunya. Di samping itu kita perlu yang namanya makan. Itu kan kebutuhan yang memang sudah menjadi bahan pokok lah di dalam kehidupan, ya, makan agar istilahnya terisi nutrisi, agar istilahnya menimbulkan energi, tenaga untuk menjalankan aktivitas, ya, dan yang lain sebagainya. Itu dari makan. Ketika kita istilahnya tidak bisa menjaga tubuh kita, tidak mandi, tidak makan, pasti timbulnya hal-hal negatif. Ini yang ingin saya bahas sebetulnya. Hak di dalam ruh kita. Ini jarang orang yang paham ke hal seperti ini. Ya. Kadang-kala kita olahraga agar tubuh bagus, kita perawatan agar terlihat tampan ataupun cantik, kita istilahnya merawat itu semua sesuatu yang terlihat dalam luar agar terlihat baik. Tapi catat baik-baik, sebaik apapun, setampan apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, ketika ruhnya kelaparan, pasti hidupnya akan selalu merasa kurang, cemas, was-was, ketakutan berlebih, merasa kurang. Itu intinya, kurang dan kurang, ya. Kenikmatannya itu tidak ada, terkikis, hanya nikmat di mulut saja, tapi tidak dengan mentalnya terbawa. Itu tidak. Sebanyak apapun harta, contoh orang miliarder sekalipun pasti punya permasalahan, ya, punya kapusing lah kalau kata Sundanya gitu ya.
Bukan pusing, siapa aja gitu. Pasti saya yakin. Kadang-kala kita berkata, ya Allah, coba masalah ini selesai. Coba cobaan ini bisa berlalu. Mungkin hidup saya akan tenang. Mungkin hidup saya akan enak. Suatu waktu Allah membereskan masalah-masalahnya. Dan Allah memberikan harta yang cukup untuknya. Tapi apa yang didapatkannya? Masalah bertambah. Hal-hal yang lain mulai datang. Kata-kata saya juga masalah bisa berulang dan juga bisa berganti. Setiap kehidupan pasti ada fasenya ujian. Dimanapun itu kehidupannya. Ya di fase manapun itu kehidupannya maksud saya. Pasti selalu ada yang namanya cobaan ujian. Ya, untuk itu kita harus sadar bahwa ruh kita perlu perawatan. Bukan hanya tubuh, bukan hanya diisi dengan makanan, bukan hanya dengan perawatan, tidak. Tapi harus bisa menjaga dan merawat ruh yang ada di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling dasar dan utama. Ya, ketika orang jauh dengan Allah, maka kehidupannya pun akan hambar. Semakin dia jauh, semakin hambar kehidupannya. Semakin bablas, semakin bebas, semakin tidak karuan. Dan pada akhirnya timbulnya penyesalan. Bagaimana caranya saya bangkit untuk baik lagi? Saya ingin hidup tenang. Untuk apa harta ini dan itu, tapi hidup tidak tenang. Banyak orang yang seperti itu. Ya, ingat kata-kata saya. Orang seperti itu banyak. Berkecukupan, ya, tapi hidupnya tidak tenang gitu. Terlihat oleh orang lain hebat, punya ini, punya itu, padahal aslinya dia sedang kesedihan, terpuruk. Karena apa? Mentalnya, penyakit hatinya timbul dari apa? Karena tidak bisa menjaga ruh. Ya, saya pernah mengatakan ketika orang melakukan suatu kejelekan, siapapun orangnya pasti hati nuraninya berkata apa coba? Ini salah, ini tidak baik, ini tidak benar. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan hal seperti ini lagi? Pasti ada perkataan seperti itu, ada perasaan seperti itu. Itu siapa yang mengatakan hal semacam itu? Ruh kita, batin kita. Karena apa? Ruh kita, ya, sebelum kita ditiupkan ke alam kandung, di alam ruh kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika kita hidup nanti di dunia akan beribadah. Nah, bahkan diucapkan oleh Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, ya, manusia loh, hanya melainkan untuk beribadah kepadaku. Kerja kita, aktivitas kita, ini dan itu yang kita kerjakan, coba dilandaskan dengan niat ibadah. Nah, kunci dari saya, perbaiki pergaulan. Cari orang-orang yang memang sama, memiliki motivasi spirit yang sama, giroh di dalam hati yang sama, untuk selalu memperbaiki diri. Jangan sampai kita bablas nantinya. Cari guru-guru yang baik, cari sahabat karib yang baik. Bukan kita mengkotak-kotakan, berhubungan dengan siapapun boleh, tapi harus punya batasan. Dengan siapa kita curhat, dengan siapa kita berdiskusi, dengan siapa kita bertukar pandangan, dengan siapa kita mengeluhkan permasalahan. Tentu dengan guru-guru yang baik, dengan sahabat yang baik, dan yang lain sebagainya. Dan selalu istilahnya menyempatkan diri untuk bangun malam, nah, dan mengontrol emosi dengan melakukan puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa kelahiran kita nggak apa-apa. Karena Rasulullah pun mencontohkan, Rasulullah lahir hari Senin, Rasulullah puasa. Kita pun bisa kita melakukannya dengan niat ibadah yang mengharapkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya seperti itu. Ya. Di samping itu, ketika kita sudah bisa paham dengan diri kita akan kemana kita, dan kita menjalankan selalu memperbaiki diri, menjaga lingkungan, pergaulan, mendapatkannya guru yang baik, nah, selalu istilahnya berusaha menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, pasti hidup akan tenang. Nah, timbulnya rasa syukur, penyakit hati, istilahnya mengikis, mengurang. Bahasa Indonesia itu dipergunjingkan oleh orang lain, kita legowo, tenang, biasa aja, karena istilahnya kamu udah dewasa dan paham makna kehidupan dan bisa berdamai dengan diri kita.
orang yang bisa paham dengan dirinya dan berdamai dengan dirinya secara lahiriah maupun batinnya, hidupnya akan tenang. Mau di apapun biasa aja lah. Tedengian kata Sundanya, tedengian. Ya jadi nggak gampang merespon ucapan orang lain, tidak terpengaruh mau ini mau itu, ya terserah gitu. Ya jadi tenang hidupnya seperti itu. Jadi sama-samalah ya, saling mendoakan dalam kebaikan, saling mengarahkan dalam kebaikan. Itu Masya Allah luar biasa. Jangan sampai hati kita kelaparan, batin kita kelaparan, ruh kita tuh yang utama, karena itu dari pangkal utamanya. Jika ruh kita kelaparan, dan tentunya pasti jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ruh itu suci, selalu ingin hal-hal yang baik, karena ruh kita sudah berjanji ketika di dunia pasti akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita tidak menjalankan apa yang semestinya kita lakukan, pasti batin kita, hati nurani kita bergerak. Saya pengen baik, saya pengen benar, saya melakukan hal yang salah. Kapan saya baik, kapan saya tenang hidup? Pasti berkata seperti itu. Maka untuk itu harus bisa menjaga badan kita, ya, jasad kita, dan ruh yang ada di dalam diri kita. Ketika kita istilahnya bisa menjaganya, pasti hati kita, pikiran kita akan tenang, sinkron dengan kehidupan, sejalan dengan kehidupan. Masya Allah. Nah, luar biasa gitu. Jadi sama-samalah ya, mendoakan semoga kita selalu dalam kebaikan, memiliki niat yang baik, tujuan yang baik ya, dan selalu diberikan dengan hal-hal yang baik. Hukum alam berlaku ketika pikiran positif, hati positif, mengucapkan hal-hal yang positif, optimis, husnudon, berprasangka baik kepada Allah, maka timbulnya kebaikan yang ada dalam kehidupan. Rahmat Allah turun, keberkahan untuk kehidupan kita semuanya. Ya, mari saling mendoakan untuk para sedulur semuanya. Ya, barakallah. Semoga menjadi kebaikan untuk saya pribadi dan untuk para sedulur semuanya. Jangan bosan menyampaikan kebaikan walaupun dalam keadaan apapun diri kita, tetap kita sampaikan kebaikan, karena kebaikan itu pasti akan berbuah dan menghasilkan kebaikan, entah kepada diri kita, entah sekarang, entah nanti, dan itu pasti mutlak terjadi. Seperti itu ya. Saya tutup, semoga ada kebaikan, manfaat untuk kita semuanya. Dan yang saya sampaikan itu untuk diri saya pribadi, untuk seluruh semuanya juga, yang berharap kebaikan dari pembahasan yang saya berikan pada kali ini untuk para seluruh semuanya. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.